Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang bertanggung jawab. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan saya yang salah. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 38 ayat 24 sampai dengan 26. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Perjalanan mengalirnya berkat Abraham yang dibuat lewat sumpah antara Tuhan dan Abraham sangat menarik untuk diperhatikan. Tuhan adalah Allah yang tidak memandang muka. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-6. Dia tidak pilih kasih dan tidak berpihak secara tidak adil. Justru karena kebenaran inilah yang sangat menarik dan berharga untuk kita lihat dan memperhatikan bagaimana perjalanan sumpah berkat itu mengalir dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Ketika berkat itu mengalir dari Abraham kepada Ishak, tentu itu mudah untuk difahami, sebab Ishak adalah anak tunggal Abraham. Demikian juga ketika berkat itu mengalir dari Ishak kepada Yakub, yang telah menerima hak kesulungan sebagai anak Ishak. Namun sekarang Yakub atau Israel memiliki 12 anak laki-laki, dan anak yang pertama bukanlah Yehuda, tapi Ruben, lalu berikutnya Simeon, dan lalu yang ketiga Lewi, barulah Yehuda yang keempat. Tetapi kenapa jalur keturunan janji Abraham mengalir melalui Yehuda? Kita mengenal dosa kesalahan yang dibuat Ruben, Simeon, dan Lewi. Tapi bukankah Yehuda juga tidak sempurna? Yehuda pun tidak luput dari kesalahan. Tapi kenapa Tuhan memilih Yehuda untuk menjadi pewaris janji Abrahamic Covenant tersebut? Ada begitu banyak karakter mulia dari seorang Yehuda. Namun yang pertama dimunculkan dan dicatat di dalam firman Tuhan adalah apa yang baru saja kita baca tadi. Tamar, mantu Yehuda, telah kehilangan suaminya yang pertama, bernama Er. Lalu juga suami kedua, adik Er, yang bernama Onan. Karena sudah 2 anak laki-laki Yehuda yang mati saat masih menikah dengan Tamar, maka Yehuda takut untuk memberikan anak laki-laki ketiganya menjadi suami bagi Tamar. Singkat cerita, Tamar membuat skenario dan menyamar sebagai seorang perempuan sundal dan ditiduri oleh Yehuda, bapa mertuanya sendiri. Akibatnya, mengandunglah Tamar dari benih Yehuda. Ketika hal tersebut diketahui oleh Yehuda bahwa dialah bapa dari anak yang ada di rahim Tamar, berbeda dengan laki-laki kebanyakan. Beginilah perkataan Yehuda, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda bisa saja berbohong atau minimal melemparkan kesalahan kepada Tamar. Namun bukan itu yang dilakukan oleh Yehuda. Dia memilih untuk berkata jujur dan mengakui dirinya lah yang bersalah. Dialah manusia yang paling bertanggung jawab
atas kesalahannya sendiri. Sungguh betapa mulia dan terhormatnya laki-laki yang berani berkata, "Sayalah yang salah, sayalah yang paling bertanggung jawab." Tidak heran jika sifat dan karakter mulia ini begitu menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab, berani berkata saya yang salah, sebab Engkau mencintai karakter yang demikian. Amin. Jesus loves you and so do I.